Guru Besar NTU Singapura bongkar pendidikan Gibran, MDIS tak keluarkan ijazah, hanya jalankan kurikulum universitas asing. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu, karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. Saya ngomongin enggak, gue mau disclaimer dulu yang lu katakan tadi, yang bilang bahwa itu enggak disclaimer yang mana, kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita-cerita lu aja. Lu dengerin gue dulu, makanya gue nggak jelasinnya lu. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Enggak. Lu kenapa? Bingung? Lu bingung? Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang? Nah, iyalah. 6 tahun di... Kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke ini ya, informasi yang ada di KPU ya. Itu kan dia menyelesaikan SD di Solo, ya. Lalu kemudian 2 tahun SMP di Solo. Nah, asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer ke Singapura. Ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School. Ya kan? Jadi kalau misalnya memang dia transfer, berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Ya. Dan ujungnya itu dia mestinya mengambil ujian O-level. Gitu. Nah, setelah itu ya kita tahu setelah dia mencoba masuk ke UTS lewat in-search itu kan, tapi kemudian dia akhirnya kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS. Nah, jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Gitu. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang dia penuhi, tetapi kalau masuk ke NTU atau university di Singapura itu tidak mungkin karena dia tidak menyelesaikan level yang setara SMA itu gitu. Gibran SD kan 6 tahun. 6 tahun. Ya kan, terus SMP kan 3 tahun. 3 tahun. Ya Di kan? mana 3 tahun? Di Solo. Di Solo. SMP 1 Surakarta. Masuklah dia di Orchid Park Secondary School. Ya, berarti dia sudah 6 plus 3 kan? Ya. 9 tahun kan? Ya. Ya kan, tinggal ditambah berapa? Untuk 11 tahun. 2 tahun lagi kan? Ya. Itulah dia masuk di Orchid Park Secondary School. 2 tahun. 2 tahun. Nah, di sana itu nggak ada ijazah. Kalau dia sudah masuk junior college, baru dia dapat itu sertifikat A level. Dia nggak, karena dia tujuannya mau kemana? UTS, Australia. Jadi itu sudah dihitung, sebenarnya sudah tamat SMA. Apakah Orchid Park Secondary School di Singapura ini setara dengan sekolah menengah atas, atau justru dia sebenarnya seperti SMP? Kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke ini ya, informasi yang ada di KPU ya. Itu kan dia menyelesaikan SD di Solo, ya. Lalu kemudian 2 tahun SMP di Solo. Nah, asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer ke Singapura. Ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School. Ya kan? Jadi kalau misalnya memang dia transfer, berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Ya. Dan ujungnya itu dia mestinya mengambil ujian O-level. Gitu. Nah, setelah itu ya kita tahu setelah dia mencoba masuk ke UTS lewat in-search itu kan, tapi kemudian dia akhirnya kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS. Dan jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Gitu. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang dia penuhi, tetapi kalau masuk ke NTU atau university di Singapura itu tidak mungkin karena dia tidak menyelesaikan level yang setara SMA itu gitu. Mas Gibran, kalau saya sih mudah-mudahan Mas Gibran nggak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres saya buka aja, saya pernah sekolah di sini.
Bang Andi Aswan aja tahu kan Gibran sekolah di mana gitu. So artinya ya Mas Gibran sampaikan aja. Sudah dilihatin loh. Iya. Tahun kemarin. Iya kan tahun kemarin. Ini sekarang dilihatin lagi aja, kayak saya ditanya lulusan mana SMA 37. Taunya dari mana SMA 37 ya? Tanya aja Boy Rafli Amar tuh, ketua alumni saya. Saya ada tuh tercatat. Jadi maksud saya begini-beginian ini menurut saya jadi keterbukaan publik aja. Dan saya sih yakin Mas Gibran sekolah SMA-nya lulus. Cuma yang menjadi masalah itu Mas Hendri, apakah yang di Singapura dan di Australia itu setara dengan SLTA? Itu kan yang kemudian itu pertanyaan bagus sekali. Makanya kalau saya sih begini kan, Mas Gibran itu kalau menurut saya distrust dari masyarakat itu bukan tentang ijazah, tapi tentang kualitas. Kalau kita setarakan di Indonesia ya, primary school setara dengan SD ya, secondary school itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA. Oke. Ya. Nah, apa yang selevel atau setara dengan SMA di Singapura ini adalah A-level tadi, junior college. Oke. Sementara politeknik itu setara dengan SMK. Sekolah Gitu. kejuruan ya. Sekolah kejuruan. Baru kemudian setelah itu mereka bisa masuk universitas. Nah, kebetulan saya itu sempat menjadi koordinator penerimaan mahasiswa baru di jurusan saya di NTU. Oh, Oke. Nah, jadi saya tahu gitu anak-anak yang masuk ke program kita itu dari mana saja, ya. Dan kita tidak pernah menerima mahasiswa lulusan O-level harus A-level atau junior college, karena ini yang setara dengan SMA. Gitu. Nah, ada beberapa sekolah di Singapura yang menggunakan istilah high school. Iya. Yang kalau kita setarakan sama dengan junior college. Jadi high school atau SMA itu setara dengan junior college. Nah, dan mereka harus menyelesaikan pendidikan high school atau A-level ini sebelum bisa mendaftar ke universitas. Ternyata itu Orchid Park Secondary School itu ternyata cuman SMP plus ya. SMP plus. Kalau misalnya kita setarakan dengan sistem pendidikan Indonesia, ya kan? Karena sistem pendidikan di Singapura itu ya punya sistem sendiri gitu, ya kan? Karena dia pakai sistemnya British ya. Pakai sistem British gitu. Oke, jadi nggak bisa disamakan dengan Indonesia. Nggak bisa disamakan. Tapi kalau misalnya kita setarakan dari konten kurikulum, ya, Orchid Secondary School di Singapura itu setara SMP plus kelas 1 SMA, gitu. SMA-nya sendiri itu adalah 2 tahun di junior college atau A-level tadi gitu. Oke, berarti jelasin netizennya bahwa beliau ini sebenarnya nggak tamat SMA di Singapura. Bukan tidak tamat SMA, tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura. Wah, ini lebih gawat lagi, nggak pernah ya. Iya, maksudnya di konteks Singapura ya. Saya nggak tahu kalau tempat lain ya. Jadi pendidikan Singapura itu memang agak berbeda dengan Indonesia karena dia mengikuti sistem British. Ya. Nah, jadi sistemnya itu sama seperti di Indonesia untuk SD itu 6 tahun. Ya, mereka sebutnya itu primary school. Primary school 6 tahun. Lalu kemudian setelah lulus, anak-anak yang lulusan SD ini masuk ke secondary school. Secondary school itu 4 tahun, Mas PW. Ya. Dan di ujung dari secondary school ini, anak-anak ini harus mengambil ujian namanya O-level. Di secondary school ya? Ya, secondary school. O-level itu ordinary level. Ya, di ujungnya. Nah, hasil dari O-level ini itu akan menentukan mereka bisa masuk ke A-level atau ke politeknik. Jadi ada 2 pilihan ya anak-anak yang lulus secondary ini. Biasanya anak-anak yang nilainya bagus itu ambil A-level. A-level itu 2 tahun. 2 tahun. Ya kalau di Singapura itu disebutnya sebagai JC, Junior College. Itu banyak level tuh JC ya, JC kalau di Singapura. Jadi di Singapura tuh ada banyak JC, ada National JC, ada Temasek JC, ada Jurong JC, macam-macam. Jadi ada banyak gitu. Dan tentu ada yang benar-benar benar-benar top ya, JC. Itu pilihan pertama. Nah, anak-anak yang lulus O-level dengan nilai yang relatif rendah itu pilihannya adalah masuk ke politeknik. Nah, politeknik ini itu untuk anak-anak yang orientasinya langsung kerja. Nah, politeknik ini itu masa studinya 3 tahun. Itu 3 tahun. Nah,
setelah lulus JC, anak-anak ini baru kemudian masuk ke universitas. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu, Mas Bewe, saya itu sempat menjadi koordinator dari penerimaan mahasiswa baru di NTU. Setelah dari GC itu dia. Jadi di situ saya bisa lihat bahwa yang diterima itu adalah anak-anak yang lulusan JC atau A-level, ya kan? Itu yang diprioritaskan. Setelah itu ada kuota sekitar 15-20% untuk anak-anak yang lulus dari politeknik. Gitu. Yang ikut tadi politeknik ya, bukan dari O-level ya. Darinya dari O-level. O-level, politeknik baru ke JC. Jadi ini O-level split, dia pilihannya ada 2, masuk JC A-level 2 tahun atau politeknik 3 tahun. Baru kemudian mereka bisa masuk ke universitas. Kayak gitu. Baik. Nah, jadi kalau kita setarakan di Indonesia, secondary school itu setara dengan SMP plus SMA kelas 1. Gitu. Walaupun 4 tahun. Karena 4 tahun. Okay. Ya kan? SMP plus SMA kelas 1. Lalu kemudian JC sebagai syarat untuk masuk, atau A-level sebagai syarat untuk masuk universitas, inilah yang saya kira setara dengan SMA. Gitu. Karena ketika saya jadi koordinator penerimaan mahasiswa baru, kita memang menerima calon mahasiswa yang bukan lulusan JC tetapi levelnya itu high school. Karena di Singapura ada beberapa sekolah yang pakai istilah high school. Gitu. High school atau program itu namanya IB, International Baccalaureate. Itu 2 tahun tuh. Gitu. Jadi kita menerapkan standar di mana lulusan JC atau A-level ini itu setara dengan SMA. Yang qualified, yang bisa mendaftar masuk ke NTU, masuk ke universitas. Biar jelas. Baik. Itu sudah bisa dilihat? Ya, kelihatan jelas. Ya kan? Primary school 6 tahun, terus nanti ada tes dulu nih untuk kita masuk ke yang express atau yang normal. Baru nanti kalau misalnya tesnya lulus masuk yang express, itu pun dibagi, ada tes lagi nanti, ada junior college dan ada politeknik. Kalau secondary school yang normal 5 tahun, biasanya 4 tahun pertama itu kita disebutnya N-level, 1 tahun berikutnya itu disebut O-level. Dari O-level biasanya masuknya ke politeknik, baru universitas swasta, kayak gitu. Oke. Jadi jelas ya? Baik Profesor Sulfikar Anwir maupun Dian, keduanya mengakui bahwa lulusan secondary school belum bisa masuk universitas. Karena belum bisa masuk universitas, itu berarti belum bisa disamakan dengan lulusan SMA di Indonesia. Dan oleh karena menurut Andi Aswan Gibran hanya lulusan secondary school belum sampai ke level junior school maupun politeknik, maka Gibran belum bisa disebut lulus SMA di Singapura, sama seperti yang diposting di website KPU. Karena di Singapura tuh nggak ada ijazah yang mengatakan kayak kita, STTB, ya kan? Itu ada surat keterangan. Itu bukan di Sydney SMA juga. Tunggu, belum selesai. Di situ bukan SMA, bos. Foundation. UTS Insert. Nah, tunggu. Jadi udah selesai di Singapura. Jadi SMA-nya dia tuh di Singapura. SMA Singapura. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Karena 2 tahun itu sudah cukup. 11 tahun sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di Singapura. Oh, jadi kalau di Singapura itu SMA sampai lulus SMA itu 11 tahun. 11. Di Indonesia kan 12. Di Jerman 13. Enggak, Jerman. Enggak, gue bandingin. Enggak usah sekolah di sana. Gue bandingin nih. Amerika 12. Oh, di Singapura 11. Nah, terus? Ya kan? Lulus deh. Lulus kan? Dari situ dia ke UTS. Sebetulnya kalau dia mau kuliah di Singapura, dia ambil lagi di situ. Tapi terus milih dia milih ke UTS karena dia mau ke Australia. Dengerin penjelasan lu. Ya kan, mau ke Australia. Nah, di Australia itu, di UTS itu ada namanya foundation, namanya insert. Ya kan, pathway lah namanya. Research management itu. Di situ dibagi-bagi loh, sesuai dengan minat dia masuk universitas. Nah, Mas Gibran ini pengen di bidang apa? Di bidang finance, akuntansi, dan marketing. Oke. Nah, itu kalau di Indonesia, berarti kan dia harus sampai grade 12 untuk penyetaraan di Indonesia. Kan dikatakan Indonesia sistemnya kan 12 tahun. Makanya di sana dia itu dia dapat namanya sertifikat foundation. Nah, apakah sertifikat foundation itu ya sebuah ijazah? Bukan, ini surat keterangan bahwa dia sudah mencakup selesai 11 tahun. 12 tahun. Nah, satu lagi di mana? Di insert. Insert 1 tahun. Insert 1 tahun. Kata lu kuliah di insert. Ada 2 hal yang bisa kita tangkap dari Andi Aswan soal sekolah Gibran di INSEARCH UTS Sydney.
Pertama, Gibran hanya mendapatkan sertifikat, bukan ijazah, dan kedua, menurut Andi Aswan, Gibran hanya 1 tahun di InCharge. Dan perhatikanlah data riwayat pendidikan Gibran di website KPU ini. Di sini, jenjang pendidikan SMA Gibran disebut 2 kali. Pertama di Orchid Secondary School yang ditempuh selama 2 tahun dari tahun 2002 sampai 2004 dan SMA kedua di UTS InCharge Sydney yang di sini disebut dimulai sejak tahun 2004 dan berakhir 2007 artinya selama 3 tahun. Jadi siapa sebenarnya yang bohong? Apakah Andi Aswan yang mengatakan hanya 1 tahun, atau KPU yang menyebutnya selama 3 tahun? Jenjang pendidikan biasanya disebutkan berdasarkan ijazah yang dimiliki. Jika lulusan secondary school hanya setara kelas 1 SMA, maka seharusnya belum bisa dianggap lulusan SMA. Begitu juga program pendidikan InCharge. Jika hanya memiliki sertifikat seperti lembaga kursus di Indonesia, layakkah disetarakan dengan ijazah SMA? Dan semua fakta yang kontradiksi dengan data di website resmi milik KPU ini justru disampaikan oleh relawan Jokowi sendiri, yang patut diduga sudah mengetahui persis riwayat pendidikan Gibran. Kalaupun misalnya Andi Aswan menyebut Gibran dianggap lulus setelah 2 sekolah, yakni secondary school di Singapura dan InCharge di Australia digabung, ini pun masih jauh dari ketentuan lulusan SMA di Indonesia. Di Singapura Gibran hanya lulus kelas 1 SMA, dan di Australia hanya 1 tahun dan itu pun tidak memiliki ijazah. Dan ini jelas berbeda dengan Dian Hunafa yang jelas memiliki ijazah diploma yang dipakai untuk melanjutkan kuliah S1. Ditampilkan side by side. Jadi kalau yang diplomanya itu memang logonya MDIS aja, karena memang satu saja. Satu aja itu yang untuk diploma. Berarti yang sinkron ya, sama ijazah Mas Gibran. Memang juga cuma 1 karena jurusan saya bekerja sama dengan University of Sunderland, ya ijazah saya cuma logo Universitas Sunderland aja. Jadi kenapa harus ngotot mana logo MDIS-nya? Ya karena memang yang mengeluarkan itu universitas rekanannya. MDIS cuma boleh mengeluarkan ijazah setingkat diploma, kayak gitu. Jadi apa yang perlu diperdebatkan karena memang peraturannya seperti itu, kayak gitu. Jadi Mbak Dian, kalau begitu berarti ada 2 ijazah diploma yang diterbitkan oleh MDIS, ijazah S1 dengan universitas yang berkolaborasi di luar negeri. Nah, seperti kayak Bradford dan Sunderland seperti itu ya. Okay. Tapi tetap dapat diploma itu ya MDIS ya. Iya, tetap karena kan kita belajar program S1 itu kalau di Indonesia kan ya udah S1 aja. Tapi kalau di Singapura itu terbagi dari diplomanya dulu diselesaikan, baru habis itu lanjut ke degree-nya. Nah, dan inilah yang tidak dimiliki oleh Gibran Rakabuming. Gibran tidak memiliki ijazah diploma sama seperti yang dimiliki Dian, sebagai prasyarat masuk universitas untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik, baik dari pernyataan Andi Aswan maupun penjelasan Profesor Zulfikar Amir dan Dian Hunafa, Gibran hanya kelas 1 SMA di Singapura, dan 1 tahun kursus di Australia. Dan seharusnya, masa 2 tahun ini belum layak dianggap setara SMA di Indonesia, sekalipun digabungkan. Keanehan lain adalah, Gibran dan Dian sama-sama kuliah di UNDIS, tapi memiliki ijazah yang tidak dikeluarkan UNDIS, tapi oleh kampus yang berbeda. Dian di Sunderland, dan Gibran di Bradford. Kenapa Gibran tidak memiliki ijazah Sunderland sama seperti Dian? Jadi saya ini juga mendapatkan informasi dari temannya Mas Gibran yang kuliah di yang sama. Oke, jadi kuliah yang sama gitu di MDIS dan mendapat ijazahnya kalau dia dari Sunderland University. Jurusannya sama kayak lu, komunikasi. Tiba-tiba Sunderland University ini di mana sana sih? Enggak, kan gue bilang afiliasi itu kan banyak. Termasuk Sunderland University, ada Bradford University. Itu kan tergantung mereka kerjasama. Nah, kan tadi Barat itu maksudnya apa sih? Tinggal puluhan tahun di Singapura. Maksudnya apa dengan case-nya apa yang Mas Aswan Amerika? Informasi yang disampaikan oleh Mas Andi tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya, gimana? Tolong dibaca baik-baik lagi. Saya nggak baca baik-baik nih, masalahnya saya dapat. Dia mengatakan, kalau nggak betul kan? Tapi nggak bisa gitu dong. Ini bukan dilengkap. Jadi jika masih ada yang menyebut bahwa Dian dan Gibran teman kuliah, nampaknya kalian harus berpikir ulang. Dian memiliki ijazah diploma sebagai persyaratan masuk ke universitas, Gibran tidak. Dia memiliki ijazah Sunderland, Gibran memiliki ijazah dari kampus yang lain. Apakah ijazah S1 Gibran legal? Yang bisa memastikan hanya dari kampus yang pemberi ijazah, yaitu Universitas Bradford yang ada di Inggris, bukan Singapura. MDIS ini tidak memberikan ijazah. Nggak mengeluarkan ijazah. Tidak mengeluarkan ijazah, gitu. Jadi mereka cuma menyelenggarakan kuliah, di mana ijazahnya itu diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki kurikulum ini. Perguruan tinggi ini tentu mendapatkan keuntungan dari kurikulum yang mereka buat. Jadi MDIS itu membayar. Ya, jadi misalnya kalau nggak salah di kasusnya Gibran itu kan dia mengambil program yang kurikulumnya itu dibuat oleh University of Bradford, ya kan. Nah, jadi MDIS itu sebenarnya membayar ke Bradford. Ya kan, untuk menyewa kurikulum sehingga anak-anak yang ikut kuliah
sesuai dengan kurikulum itu mendapat ijazah yang dikeluarkan oleh Bradford, bukan dari MDIS gitu. Karena MDI nggak punya kewenangan mengeluarkan ijazah. Betul. Tapi apakah MDI memang ini kalau di Singapura kredibilitasnya bisa dipertanyakan? Ya, biasanya sih anak-anak yang masuk MDIS itu saya nggak tahu ya proporsi mahasiswa lokal dan mahasiswa internasional. Tapi biasanya itu menjadi pilihan terakhir lah mereka setelah sudah nggak dapat yang lain. Oh iya kan, kalau untuk masuk NUS, NTU itu kan susah ya. Ya apa namanya kompetensinya itu tinggi sekali. Biasanya anak-anak Singapura kalau tidak masuk di top 3 ya, top 3 di Singapura itu kan NUS, NTU, SMU. Biasanya mereka cabut ke Melbourne atau ke London gitu kan. Tapi mungkin untuk anak-anak yang tidak punya pilihan lain, ya udahlah MDIS itu opsi juga gitu untuk mendapatkan gelar gitu. Akademisi dari Nanyang Technological University, NTU, Singapura, Prof. Zulfikar Amir, menanggapi riwayat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Belum genap setahun menjabat sebagai orang nomor 2 RI, Gibran telah diterpa isu mengenai keabsahan ijazah dan data pendidikannya, isu yang sama yang juga menerpa sang bapak, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Data pendidikan Gibran yang dipakai untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden RI, Cawapres, pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 lalu dinilai janggal. Terutama pada pendidikan menengah yang menurut data di Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, yakni setara SMA Orchid Park Secondary School Singapura, tahun-tahun 2002 sampai tahun 2004. Setara SMA, University of Technology Sydney, UTS Insirk di Australia, tahun-tahun 2004 sampai tahun 2007. Sarjana atau S1, Management Development Institute of Singapore, MDIS, tahun-tahun 2007 sampai tahun 2010. Zulfikar Amir pun mempertanyakan, bagaimana Gibran bisa menempuh studi di MDIS, sedangkan pendidikan menengahnya dinilai tidak memenuhi syarat apabila menilik standar di Singapura. Hal ini dia sampaikan ketika menjadi tamu dalam podcast atau siniar Abraham Samad Speak Up yang diunggah di kanal YouTube milik mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Abraham Samad, Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Sistem pendidikan di Singapura dan penyetaraan jenjangnya dengan sekolah di Indonesia. Awalnya, Asosiat Profesor di bidang Sains, Teknologi, and Society STS pada School of Social Sciences NTU ini menjelaskan detail jenjang pendidikan menurut sistem di negara pulau di ujung semenanjung Malaya tersebut. Menurut Fikar, sapaan akrab Prof. Zulfikar Amir, sistem pendidikan di Singapura mengikuti sistem pendidikan British atau Inggris. Siswa di Singapura menyelesaikan jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun yang disebut primary school, sama seperti jenjang sekolah dasar SD di Indonesia. Lalu, setelah lulus dari primary school, siswa akan lanjut ke secondary school yang durasinya 4 tahun. Jika sudah selesai secondary school, maka siswa menempuh tes yang disebut O-level atau ordinary level, baru setelah itu mereka punya pilihan berdasarkan nilai tes atau minatnya untuk lanjut pendidikan tinggi. Siswa yang nilai O-level-nya bagus dan tinggi, biasanya dapat masuk ke A-level atau advanced level, atau disebut juga Junior College, JC, di Singapura. Sementara, siswa yang nilai tes O-level-nya rendah tetapi berminat untuk cepat bekerja, bisa masuk ke politeknik dengan durasi studi selama 3 tahun. Untuk yang lulus dengan nilai O-level relatif tinggi, mereka biasanya masuk ke A-level atau advanced level. A-level kalau di Singapura itu disebutnya JC atau Junior College, kata Zulfikar. Nah, di Singapura itu banyak Junior College. Ada National Junior College, Temasek Junior College, Pionir, Jurong, macam-macam ya, Junior College gitu, sambungnya. Yang nilai O-level-nya relatif rendah dan punya minat untuk kerja, ya pilihannya adalah politeknik. Politeknik itu selama 3 tahun dan biasanya setelah itu mereka bisa langsung kerja, paparnya. Zulfikar pun menjelaskan penyetaraan jenjang pendidikan di Singapura dan Indonesia, yakni primary school setara dengan SD, secondary school setara dengan SMP ditambah kelas 1 SMA. Sementara, yang setara dengan SMA di Indonesia adalah siswa yang sudah lulus Junior College atau A-level. Di sisi lain, politeknik di Singapura levelnya sejajar dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia, dan jika tidak langsung bekerja, masih bisa lanjut kuliah ke universitas jika sudah lulus. Nah,
Kalau kita setarakan di Indonesia ya, primary school setara dengan SD, secondary school itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA. Yang selevel atau setara dengan SMA di Singapura ini adalah A-level tadi, Junior College. Sementara, Politeknik itu setara dengan SMK, sekolah kejuruan, baru kemudian mereka bisa masuk universitas, ujar Fikar. Sulfikar pun menjelaskan, di universitas tempatnya bekerja NTU, mahasiswa baru yang diterima haruslah siswa yang lulusan A-level atau Junior College atau setara SMA. Nah, kebetulan saya itu sempat menjadi koordinator penerimaan mahasiswa baru di jurusan saya di NTU. Jadi, saya tahu gitu anak-anak yang masuk ke program kita itu dari mana saja, dan kita tidak pernah menerima mahasiswa lulusan O-level, harus A-level atau Junior College karena ini yang setara dengan SMA, jelasnya. Kemudian, Sulfikar menambahkan bahwa ada istilah high school juga di Singapura yang tingkatannya setara dengan Junior College atau A-level alias sepadan dengan jenjang SMA di Indonesia. Nah, ada beberapa sekolah di Singapura yang menggunakan istilah high school, yang kalau kita setarakan sama dengan Junior College. Jadi, high school atau SMA itu setara dengan Junior College, dan mereka harus menyelesaikan pendidikan high school atau A-level ini sebelum bisa mendaftar ke universitas, kata Fikar. Nah, memang kalau di NTU itu mayoritas yang masuk itu lulusan A-level, tapi ada juga yang lulusan Politeknik, biasanya kuotanya sekitar 15-20% dari penerimaan mahasiswa baru, sambungnya. Jadi saya punya juga mahasiswa yang lulusan Politeknik dan biasanya mereka bagus-bagus gitu, tambahnya. Bagaimana bisa masuk MDIS? Setelah menjelaskan penyetaraan sekolah di Singapura dan Indonesia, Sulfikar pun menyoroti data pendidikan Gibran. Khususnya masa sekolah di Orchid Park Secondary School, lalu kepindah ke UTS Insirk Australia, dan kembali lagi ke Singapura menempuh studi di MDIS. Nah, kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke informasi yang ada di KPU, itu kan dia menyelesaikan SD di Solo. Lalu, 2 tahun SMP di Solo, tutur Fikar. Asumsi saya, dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer ke Orchid Park Secondary School Singapura. Jadi, kalau memang dia transfer, berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park, dan ujungnya itu, dia mestinya mengambil ujian O-level, imbuhnya. Nah, setelah itu ya kita tahu, dia mencoba masuk ke UTS lewat Insirk itu kan, tapi kemudian dia kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS, kata Fikar. Ia menilai, kemungkinan Gibran justru tidak mengikuti tes A-level. Dengan artian, menurut Fikar, jika memakai standar pendidikan di Singapura, Gibran tidak lulus pendidikan setara SMA yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk lanjut kuliah ke universitas. Sehingga, akan terkesan janggal jika Gibran bisa melanjutkan studi ke MDIS. Meski begitu, Sulfikar Amir tetap berpandangan diplomatis, bisa jadi ada syarat tertentu yang dipenuhi Gibran untuk masuk MDIS. Nah, jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA, ujar Fikar. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana, dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang dia penuhi, sambungnya. Tetapi kalau untuk masuk ke NTU atau University di Singapura, itu nggak mungkin. Tidak mungkin, karena dia tidak menyelesaikan level yang setara SMA itu, paparnya.